Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, sungguh kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 2 Tesalonika pasal yang kedua. Demikian, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, orang-orang yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai ilah, hingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali dikukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang sekarang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya dengan penampakannya pada waktu kedatangannya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai berbagai perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan berbagai tipu daya jahat terhadap orang-orang yang akan binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya kepada dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya kepada kebenaran dan suka kejahatan. Tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu melalui Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam anugerahnya telah mengasihi kita dan menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam setiap pekerjaan dan perkataan yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hidup beriman kepada Tuhan Yesus tak lepas dari yang namanya tantangan. Oleh karena itu, dibutuhkan kekuatan untuk terus teguh dan tidak goyah. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah harus berani menghadapi tantangan-tantangan
yang Tuhan izinkan terjadi. Karena kita adalah umat yang sudah ditebus atau diselamatkan oleh Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, Ia akan menguatkan dan meneguhkan kita. Tidak ada tantangan atau musuh sebesar apapun di dunia ini yang tidak dapat dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari terus berani menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada. Kedua, menghadapi setiap tantangan dengan iman atau percaya pada Tuhan Yesus. Hal ini perlu kita nyatakan, perlu kita ucapkan, perlu kita ungkapkan untuk meneguhkan hati kita. Artinya, setiap menghadapi tantangan, mari kita terus nyatakan dalam nama Tuhan Yesus kita bisa menghadapinya. Ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan aku dalam setiap gumul juang yang aku hadapi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Tuhan Yesus sendiri yang akan memampukan kita untuk menyelesaikan, menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada. Dengan demikian, apapun tantangan yang kita hadapi saat ini, kita boleh tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar di setiap tantangan-tantangan yang kami hadapi sehari-hari dalam hidup kami percaya Tuhan Yesus yang akan memampukan kami untuk tetap kuat dan teguh dalam iman. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang sudah mengalahkan maut, Tuhan juga yang akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.